Apa itu hostnya Bu Eva dijadikan co-host sehingga bisa share screen? Oh, bisa, Bu. Ya. Udah, makasih. Nggih, sama-sama, Bu. Saya mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, berarti kalau saya host, saya harus mengadmit yang baru masuk ya? Iya, Bu. Sudah, kalau pesertanya 21 tambah saya 22. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat berjumpa kembali pada gelombang yang serba susah ini. Saya bisa lihat Zulfikri, Inamaya Surata, Alivia, Angelina, Ari Anggoro, Etnalia Fitro, Hayati, ada yang pakai nama iPhone, saya enggak bisa itu. Irba Nafia, Zulfikri, Mbak Mega, Mas Habib, dan ada banyak. Ada beberapa hal yang pada saat ini ada Mas Rizaldi, selamat datang Mas veteran, harus cepat lulus. Ada beberapa memang aturan yang untuk memudahkan proses kuliah kita. Yang pertama, ketika ada kesempatan untuk nge-Zoom, minta tolong namanya ditulis nama yang ada di presensi, sehingga Bu Eva bisa mendeteksi siapa yang hadir dan siapa yang enggak, meskipun ada registernya. Kemudian ketika nanti kita di mana itu, ketika kita kena di e-learning, itu jangan dipikir tidak terdeteksi, itu semuanya terdeteksi itu, siapa yang sering login dan siapa yang tidak pernah login, itu akan kelihatan. Yang tidak terdeteksi ketika di YouTube, karena ada beberapa tayangan mata kuliah yang juga di-share di akun YouTube dari masing-masing dosen yang bersangkutan. Berkaitan dengan mata kuliah logika fase, itu saya kebetulan sparring partner dengan Pak Nafi. Pak Nafi biasanya rajin banget dari beberapa pertemuan, dari beberapa semester yang lalu, dia sudah membuat tayangan YouTube. Jadi boleh ikut lihat di akun YouTube-nya Pak Nafi berkaitan dengan logika fase. Kemudian yang berikutnya, tadi saya sampaikan di grup bahwa pada saat ini saya ingin menyampaikan 4 hal. Yang pertama adalah materi silabus, kemudian referensi, kemudian media pembelajaran, yang keempat adalah penilaian. Beberapa tadi di grup Telegram, saya minta di Telegram ya, mohon maaf, kalau misalnya di grup WA itu biasanya saya gunakan untuk, halo, suara saya bisa didengarkan? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa. Nyambung enggak? Karena kan koneksinya kadang-kadang di satu tempat dan di tempat lain itu tidak sama. Suaranya nyambung, tapi Putusan lancar kan? Lancar. Lancar, Bu. Jelas. Lancar ya. Tadi beberapa hal sudah saya share, misalnya berkaitan dengan materi-materi atau silabus perkuliahan. Sudah saya share di grup Telegram. Kemudian beberapa contoh literatur. Clear and Boyuan itu textbook. Di sini kita tidak harus beli buku ya. Textbook itu kita bisa baca, kita bisa ambil sub pokok bahasan atau bab-bab tertentu yang terkait dengan materi ini. Itu beberapa hal. Kemudian ada istilah kuliah kampus merdeka. Jadi kalau nanti mata
mata kuliahnya Bu Eva itu logika fase, ikut di kelasnya Bu Eva tidak setiap minggu kita nge-Zoom, tapi bisa juga kita mengikuti e-learning, baik di e-learningnya Bu Eva maupun di e-learningnya Pak Nafi. Kemudian yang tayangan YouTube, Bu Eva memang tidak bikin. Bu Eva sengaja tidak bikin. Kenapa? Saya minta tolong Pak Nafi. Jadi sampean boleh lihat. Boleh lihat di Pak Nafi. Itu yang internal. Tetapi kalau eksternal, sampean boleh browsing dimanapun. Jurnal apapun yang terkait dengan logika fase. Tentunya beberapa pembelajaran itu wajib tatap muka sehingga kita wajib nge-Zoom, tetapi tidak harus setiap saat. Lah imbasnya Bu, presensinya bagaimana? Presensi biasanya ketika kuliah offline saya memang tidak suka presensi, jadi presensi itu tidak saya hitung. Yang penting tugas-tugasnya masuk. Jadi portofolio dalam penilaian Bu Eva hanya tugas. Dan tugas itu biasanya yang pertama itu soal. Tentunya soalnya soal-soal open book, nggak mungkin soal closed book untuk masa ini. Yang kedua adalah bikin artikel. Memang ada pergeseran, dulu logika fase itu masuk di mata kuliah pilihan. Tetapi sejak 2 tahun ini logika fase menjadi mata kuliah wajib. Kenapa? Karena sangat menggejala untuk beberapa materi. Pendek kata, logika fase itu menjadi trending materi untuk in-depth study. Kenapa kok trending materi? Karena hampir semua materi itu bisa difasifikasi. Sehingga pertanyaan, what's the meaning of fase logic? Apa sih sebenarnya logika fase itu? Saya share screen materinya dulu. Cukup? Cukup Bu, Bisa cukup. dibaca? Bisa. Ya. Ini materi yang pertama kontrak perkuliahan dan ini pengenalan e-learning. E-learningnya UIN yang untuk masuknya di Bu Eva atau di Pak Nafi ya. Kemudian hari ini juga kita bahas sedikit tentang pendahuluan logika fase. Kemudian karena dalam struktur logika itu diawali dengan himpunan, maka ada review materi himpunan tegas. Jadi, logika fase berawal dari logika tegas. Bu, logika tegas itu yang mana sih? Logika tegas itu logika yang kemarin kita pelajari adalah logika tegas. Ketika kita mempelajari logika tegas, kita tidak bilang dia logika tegas, kita bilang logika saja. Logika. Kemudian ketika kita bahas logika fase, maka ada logika tegas atau logika konvensional. Diawali dari himpunan, kemarin kita bahas himpunan. Ketika ada himpunan fase, maka yang kemarin itu menjadi himpunan konvensional atau himpunan tegas. Munculnya istilah himpunan tegas itu karena kita mempelajari himpunan fase. Ada banyak translator yang bilang logika fase atau logika samar. Ada yang bilang logika kabur. Kenapa? Karena batas-batas dari logika itu menjadi sangat tidak permanen. Yang mana itu nanti kita perkenalkan setelah mempelajari silabus ini. Berawal dari himpunan, setelah himpunan itu selalu ada fungsi keanggotaan, kemudian operasi baku himpunan fase. Mungkin yang tidak ada di himpunan konvensional adalah potongan alfa atau alfa cut. Kemudian
relasi yang kemarin kita sebut relasi, maka dengan adanya relasi fase, maka kita akan menyebutkan yang dulu adalah relasi konvensional. Tetapi kalau bilang relasi, artinya relasi yang kemarin-kemarin kita pelajari. Bilangan pun ada bilangan tegas, ada bilangan fase. Kalau kita sebut bilangan, maka dia artinya adalah bilangan yang kemarin-kemarin. Kemudian ada yang bilang bilangan konvensional atau bilangan tegas. Kemudian setelah himpunan bilangan baru logika fase. Sebelum kita terlanjur masuk ke dalam logika, maka ada proposisi-proposisi. Ada terapannya nanti kemana saja aplikasi. Bahkan sekarang mesin cuci fase, kemudian mobil fase. Jadi steeringnya itu dikendalikan oleh fase logik. Kalau tadi saya berikan Clear and Boyuan sebagai textbook utama, sebagai kitab sucinya, di sini Pak Nafi memasukkan Frans Susilo DJ. Pak Frans ini saya katakan tidak menerjemahkan, tetapi menulis bebas materi dari buku Clear and Boyuan yang saya berikan textbooknya tadi. Dia menerjemahkan secara bebas, dia mengaplikasikan sehingga menjadi satu buku tersendiri, yaitu Himpunan dan Logika Kabur. Itu tadi yang saya katakan bahwa translate dari fase, ada yang bilang kabur, ada yang bilang samar. Tetapi tidak jarang juga tetap menggunakan fase. Sehingga ada yang bilang fase logik, berarti diserap langsung dari bahasa Inggris, ada yang bilang logika fase. Logiknya ditranslate menjadi logika, tetapi fasenya dia tidak mau menerjemahkan. Sama dengan teori graf teori. Seringkali tidak diterjemahkan grafnya. Kenapa? Kalau graf yang tulisannya GRAPH, itu kita pasti maunya teori graf. Kalau misalnya kita terjemahkan menjadi graf, maka seringkali tertukar dengan grafik. Padahal grafik dan graf itu sangat jauh. Sehingga khusus dalam matematika ada yang menjadi kata serapan dalam bahasa Indonesia, ada yang tetap, ada juga yang diterjemahkan. Ini berkaitan dengan silabusnya. Ada pertanyaan kah? Ada pertanyaan kah? Pertanyaannya boleh disampaikan lewat chat, boleh juga disampaikan secara lisan. Masih belum ada, Bu. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti poin yang pertama silabus sudah, kemudian literatur sudah, kemudian yang ketiga kuliah merdeka dan medianya. Tadi medianya YouTube-nya ikut Pak Nafi ya. Kemudian e-learning-nya juga. Kalau Pak Nafi biasanya pakai discussion pada e-learning sehingga dia tidak nge-zoom. Biasanya begitu. Dan kalian boleh ikut. Pak Nafi kelasnya hari ini jam 1. Yang satunya hari Jumat. Jadi pilih mana yang free. Baik, Bu. Kemudian yang keempat adalah penilaiannya.
Saya yang pertama pakai soal. Nggak tahu yang UTS atau yang UAS pakai soal, yang nanti mau pakai Google Form atau di sending by Telegram aja, apa kata nanti ketika saatnya UTS. Nggak tahu UTS-nya atau UAS. Yang kedua, itu bikin artikel. Bikin artikel nanti kisi-kisi yang sebenarnya dinilai apa saja itu nanti selalu diberikan. Kemudian reviewnya juga diberikan sebelum kuliah berakhir. Maksudnya sebelum pertemuan terakhir. Sehingga ketika sudah masuk ke UAS, kita sudah tidak punya beban, semua sudah saling clear, bisa menerima saya dapat nilai berapa, karena apa, kita saling menerima. Itu berkaitan dengan kontrak belajar. Sebelum saya memberikan awal perkenalan, sudah tidak perkenalan dengan orangnya ya, karena sudah kenal ya. Sebelum saya masuk pada perkenalan fase logik, ada pertanyaan? Saya lihat di chatnya juga kosong. Tadi saya lihat ada Mbak Nur Aziza. Oh, di chat ada yang bertanya, apakah ada Mas Ibu? Ada kuis nggak, Bu? Kayaknya kalau sudah ada tetap. Tadi saya lihat Mbak Mega sedang di rumah atau sedang di Ma'had? Sedang di Ma'had, Bu. Di pondok. Oh iya. Ya, karena dia kan tetangga saya. Nggih. Iya, iya, iya. Yang lain? Kalau nggak ada, lanjut ya. Perkenalan dengan fase. Materi PPT-nya sudah saya share sehingga nanti bisa dilihat. Kenapa gejala-gejala logika fase itu menjadi sangat trending. Materi ini tadi sudah saya share. Bentar. Ini tadi sudah saya share di grup Telegram. Ini merupakan perkenalan berawal dari sejarah. Apa bedanya logika konvensional dengan logika kabur? Pada dasarnya, teori-teori dalam matematika itu tidak pernah terlepas dari budaya manusianya. Apa budaya manusianya itu? Mula-mula kita kenal dengan logika dua nilai. Sebentar, tadi. Nah. Mula-mula kita kenal dengan logika dua nilai. Logika dua nilai itu kalau nggak salah ya benar. Dalam ilmu matematika, logika dua nilai atau b-value kenalnya dengan logika listrik atau logika biner. Di mana dalam logika biner itu, dia selalu bilang, kalau nggak mati ya nyala. Nilainya itu cuman ada dua, benar dan salah, mati dan nyala, siang dan malam. Kemudian, logika fase pertama kali dikembangkan oleh Lotfizadeh, itu di dalam kehidupan manusia itu ternyata tidak hanya b-value, tidak hanya dua nilai, tetapi multi-value, banyak nilai. Selain
siang dan malam, ada pagi, ada sore, ada setengah sore. Selain setuju dan tidak setuju, ada ragu-ragu, ada cenderung setuju, ada cenderung tidak setuju. Selain mati dan nyala, sebenarnya ada redup. Selain hidup dan mati, ada setengah hidup. Sehingga istilah-istilah itu di-cover dalam matematika. Kemudian hadirlah yang dinamakan logika banyak nilai atau multi-value. Meskipun logika fase dikembangkan di Amerika, namun ia lebih populer dan banyak diaplikasikan lebih pada negara-negara Asia, khususnya di Jepang, Cina, dan lain sebagainya. Sehingga nanti dalam istilah-istilah fase itu ada Mamdani, Sugeno, Sukamoto. Sukamoto itu bukan karena suka memotret ya, Sukamoto itu TS tulisannya, Sukamoto. Kenapa? Karena memang kreativitas keilmuan logika itu justru banyak. Lovisade sendiri adalah orang Rusia. Mengapa logika fase yang ditemukan di Amerika malah banyak ditemukan aplikasinya di negara Jepang? Salah satu penjelasan orang Barat yang cenderung memandang suatu persoalan itu b-value tadi. Sedangkan orang Timur, Jepang, Cina itu Asia Timur, itu cenderung bisa menerima multi-value. Ini di dalam Zoom saya diingatkan dalam beberapa menit lagi, waktu Zoom kita habis 40 menit. Nanti kalau kita auto logout, pas tengah-tengah Bu Eva menerangkan, kita login ulang, gitu aja ya. Ya, Mbak Nia minta tolong kalau pas login ulang di-admit dulu. Kalau nanti sudah antara 3 sampai 4 menit baru saya masuk sehingga saya tidak mengadmit satu-satu. Atau dibuat 2 aja ya Mbak Nia ya. Soalnya tadi yang bikinkan link Zoom kan Mbak Nia, otomatis Mbak Nia akan jadi host, nanti Bu Eva menjadi co-host. Gitu ya? Iya, Bu. Saya tetap lanjut, nanti kalau mati sendiri login ulang. Yang berikutnya, saat ini banyak dibuat produk-produk elektronik, misalnya mesin cuci fase. Apa sih mesin cuci fase itu? Jadi dia mendeteksi kalau biasanya di statistik ada beberapa variabel untuk menentukan satu variabel. Misalnya gini, untuk menentukan orang dapat beasiswa, maka dia pakai apa saja variabel penentunya. Syaratnya biasanya anaknya orang miskin yang ditunjukkan dengan surat keterangan penghasilan orang tua. Yang kedua adalah pinter. Pinter itu ditunjukkan dengan hasil studi atau KHS. Jadi yang paling diterima adalah orang yang miskin dan pinter. Kenyataan di lapangan, yang pinter dan miskin itu jarang. Ada juga orang kaya yang pinter, tidak dapat. Orang miskin tidak pinter, tidak dapat juga. Yang kebanyakan kan orang yang biasa-biasa, kaya juga enggak, miskin juga enggak, pinter juga enggak. Lah terus berarti siapa dong yang bisa menentukan? Nah, untuk mengantisipasi ini, maka logika-logika fase yang akan berbicara. Itu yang saya katakan, ada beberapa variabel untuk menentukan satu variabel. Nah, kalau sekarang terbalik untuk logika fase, satu variabel untuk menentukan banyak hal. Misalnya yang dikatakan pada mesin cuci fase. Kalau mesin cuci fase itu parameternya cuma satu, berat dari pakaian kotor. Maka kalau pakaian itu semakin berat secara kilogramnya, maka dia akan mempengaruhi sabun yang diturunkan secara otomatis itu lebih banyak. Air yang diturunkan secara otomatis lebih banyak.
kemudian putaran dari mesin cuci itu lebih lama dan lebih cepat. Jadi hanya faktor berat saja akan mempengaruhi banyak hal. Itu. Jadi ada perbedaan antara menggunakan logika fase dengan logika yang lalu. Kemudian kalau ini kita sering lihat AC. AC itu cuma dilihat gelap dan terangnya. Loh, kenapa kok AC kok pakai gelap dan terang? Karena yang dikatakan gelap itu apabila dalam suatu ruangan itu di sensornya itu tertangkap banyak orang, maka dia sensornya akan gelap. Maka semakin tinggi temperatur dan tekanan yang dia semakin rendah temperatur yang dia kenakan di ruangan itu. Kenapa kok semakin rendah? Karena kalau temperatur semakin rendah kan artinya semakin dingin. Kenapa? Karena banyak orang itu akan memicu naiknya temperatur suatu ruangan. Jadi parameternya satu. Ada lagi pintu. Kalau kita biasanya masuk ke mall, pintunya buka sendiri karena dioda semikonduktor. Itu yang sudah bagus tidak hanya terbuka, tetapi kalau dia bayang-bayangnya semakin gelap, maka bukanya semakin lebar. Kalau semakin tidak gelap, artinya yang tertangkap oleh sensor itu semakin sedikit, maka pintunya akan terbuka semakin sedikit. Itu merupakan contoh-contoh langsung aplikasi dari logika fase. Kemudian manajemen keputusan. Dunia kedokteran dan biologi untuk mendiagnosis penyakit pasien itu biasanya juga pakai logika fase. Yang bagaimana? Karena logika fase itu tidak mengenal dua nilai ya dan tidak, sakit dan tidak. Tetapi ada, oh ini cenderung sakit secara genetika. Berarti ada nilainya. Misalnya dibuat 5 nilai. Yang paling rendah adalah tidak setuju. Grade berikutnya adalah cenderung tidak setuju. Grade tengahnya dibuat ragu-ragu. Ragu-ragu yang abstain itu punya nilai. Kemudian berikutnya cenderung setuju, top grade-nya adalah setuju banget. Maka di logika fase itu dia bisa berfungsi jauh lebih baik dalam mengakomodir perkembangan sosial kemasyarakat. Klasifikasi pencocokan pola. Jadi jawabannya bukan hanya cocok dan tidak cocok, tetapi dia, oh tingkat kecocokannya 75%. Tingkat kecocokannya 0%. Berarti dia tidak cocok, pokoknya 0%. Mengukur kualitas air, peramalan cuaca, dan lain sebagainya. Itu beberapa hal itu. Sehingga digambarkan dalam suatu ilustrasi seperti itu. Jadi presisi, ketepatan itu sangat dibutuhkan. Sehingga sampai dengan Bu Eva itu tidak hanya cocok dan tidak cocok, tidak hanya kenal dan tidak kenal, tetapi seberapa jauh perkenalan saya dengan Anda. Tentunya sebagai mahasiswa dan dosen semuanya kenal, tetapi seberapa kenal kita? Berapa persentase perkenalan kita? Maka semua sampai bisa mengintrospeksi, sudah sukseskah saya dalam belajar? Jawabannya tidak signifikan dan tidak signifikan, tetapi seberapa presisi kita dalam menilai sesuatu. Yang lainnya berkata-kata bisa dilihat, kita juga bisa melihat
presentasi aslinya yang disadur, kemudian ada contoh-contohnya yang bisa apa yang dikatakan pada black box. Dalam setiap proses selalu ada proses yang tidak bisa kita namanya. Tahu-tahu kesimpulannya ya dan tidak. Apa yang menjadi reasoning? Apa yang menjadi alasan sehingga dia menjawab yes or no? Maka fase logik merupakan mengurai dari simpul yang ada. Saya lanjutkan. Bahwa kalau dalam himpunan itu, kalau dalam himpunan konvensional itu hanya anggota dan bukan anggota, maka dalam himpunan fase, maka berapa derajat keanggotaannya? Maka ada istilah mu dari himpunan yang bersangkutan. Tentunya himpunan itu kita sudah dianggap tahu. Simbol dari bilangan kapital besar itu nama himpunan. Kalau mu A berarti derajat keanggotaan dari himpunan A. Maka ada perbedaan istilah. Kalau dikatakan himpunan fase itu multi value atau banyak nilai, apakah harus 1 sampai tak terhingga? Boleh. Atau 0,0. Jadi istilahnya kalau dalam himpunan tegas derajat keanggotaannya 0 dan 1 berarti 2 anggotanya, banyak anggotanya. Kalau himpunan fase atau fase set itu derajat keanggotaannya banyak, antara 0 interval dari 0 sampai 1 dengan anggota itu 0,2 bisa kok 0,0001 berarti ada derajat keanggotaan. Nah, sekarang kalau ada banyak derajat keanggotaan, maka ada 2 variabel nominal. Apa itu variabel linguistik? Ada kategorinya. Kalau misalnya usia, maka ada usia tua atau lansia di atas 55 tahun. Ada parobaya 35 sampai 55. Ada muda biasanya 19 sampai 35. Muda itu. Ada remaja usia berapa? Ada anak-anak, ada balita, ada batita. Nama-nama itu balita, muda, remaja, parobaya, tua, lansia itu namanya variabel linguistik. Ada namanya. Dia tidak dikatakan strict bahwa pemuda itu umur sekian, tidak, tetapi interval sekian sampai sekian. Jadi nominal, variabel nominalnya itu bilangannya interval sekian sampai sekian, sedangkan variabel linguistik adalah nama dari interval itu. Maka kalau pemuda itu di bawah 30, maka yang derajat keanggotaan 1 itu yang di sekitar 35. Kalau 36 bagaimana? 36 itu masuk parobaya, tetapi jika dia juga muda, tapi mudanya semakin berkurang. Derajat keanggotaannya tidak lagi top skor di 1, tetapi sudah semakin turun. Muda itu juga tua, tapi derajat keanggotaan dipandang dari tua itu semakin jauh. Masih jauh, bukan semakin jauh, masih jauh. Tua itu juga muda, iya, tapi derajat keanggotaan dilihat dari muda itu jauh. Itu yang dikatakan bahwa logika fase itu tidak jelas. Dia mengakomodir dengan batas
batas yang tidak jelas. Sehingga sangat adil, dikatakan sangat adil. Karena himpunan keanggotaan, maka kita bisa membuat diagramnya. Kita bisa mengkategorikan. Ada penalaran, ada himpunan fase, dan lain sebagainya. Dari fase set, himpunan fase adanya fungsi keanggotaan. Dikatakan bahwa fungsi keanggotaan ada yang menyebutkan yang ada dalam logika fungsi keanggotaan, fungsi karakteristik. Dasar, saya lanjutkan konsep dasar. Konsep dasar ini katakanlah yang translate yang saya tidak suka. Logika fase bukanlah logika yang tidak jelas ya. Bukan tidak jelas, kabur itu artinya tidak. Iya, Ibu keluar. Mohon maaf, auto log out. Iya Bu, tidak apa-apa. Iya, Bu. Kenapa-napa. Suara saya bisa didengar? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya, bisa Bu. Resikonya seperti itu, seringkali auto log out, terus masuk lagi, keluar lagi. Kok sepertinya masih 18, berarti 17 orang, padahal harusnya tadi sudah full. Saya kurang tahu ya, Bu. Soalnya belum ada yang ini, belum ada yang. Ya, sambil ditunggu. Iya, Bu. Saya ulangi, konsep dasar dari logika fase adalah bukan ketidakjelasan, tetapi batas antara kategori satu dengan kategori yang lain itu tidak jelas. Sehingga ada berbagai teori yang sangat mendasari itu. Tadi yang saya katakan, di dalam dulu ada yang dulu kita sebut logika, maka dengan adanya logika klasik, maka dia disebut Chris logic atau konvensional logic. Kemudian alasan penggunaannya tadi, kenapa? Karena logika fase berusaha mengakomodir dari perkembangan sosial budaya manusia. Sangat fleksibel.
bisa diaplikasikan ke banyak bidang sehingga itu yang membuat fase logik begitu eksplor pada banyak hal. Mulai? Maksudnya mulai? Karena logika itu diawali dengan himpunan, maka logika fase juga diawali dengan himpunan fase. Kalau dulu pada saat biner itu hanya ada 1 dan 0, hanya ada anggota dan bukan anggota, maka sekarang ada derajat keanggotaan. Kalau misalnya contoh himpunan S anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, kemudian anggotanya 1, 2, 3, B anggotanya 3, 4, 5. Maka 7 dia bukan anggota A dan bukan anggota B. Anggota. Tetapi kalau dia tidak anggota, 4 bukan anggota A atau B. Maka kalau bukan anggota, maka dia dikatakan